Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh dan Soleha. Apa kabar? Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap selalu semangat. Oh ya, hari ini hari pertama kita belajar PAI lagi setelah selesai melaksanakan ujian PTS. Gimana ujian PAI-nya kemarin? Bisa dijawab tidak? Semoga Ananda semuanya bisa menjawab dan mendapatkan nilai yang bagus. Hari ini kita lanjut pelajaran kita ya. Kita sudah masuk pelajaran keempat tentang perilaku terpuji. Oh ya, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita lanjut pelajaran kita tentang perilaku terpuji. Nanti silakan Ananda buka bukunya halaman 39 ya. Di halaman 39, Ananda nanti akan melihat sebuah gambar ketika berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Menyalam orang tua sebelum berangkat sekolah adalah salah satu contoh perilaku terpuji. Apa itu Bu perilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah perbuatan yang baik. Perilaku terpuji disebut juga dengan akhlak terpuji, berarti perbuatan yang baik. Apa saja contohnya perilaku terpuji? Ananda bisa lihat di bukunya di halaman 41. Di sana terdapat dua buah gambar. Yang pertama sedang bekerja sama membersihkan halaman sekolah. Yang kedua, gambarnya itu seorang ibu sedang memberi atau menyuapi anaknya makan. Ada sebuah keluarga di situ yang terdiri dari dua orang anak, yang mana terlihat di gambar itu mereka terlihat sangat ceria. Beberapa contoh akhlak terpuji yaitu yang pertama di sini di halaman 41 ada akhlak terpuji adalah perbuatan yang baik yang disukai dan dipuji banyak orang. Mau tahu contoh akhlak terpuji? Nomor 1, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, hormat kepada sesama anggota keluarga. Yang ketiga, kerjasama dan tolong menolong. 4, hidup bersih dan sehat. Oke, masih banyak lagi contoh akhlak terpuji yang lain ya. Semakin banyak kita melakukan akhlak terpuji, itulah ciri anak yang soleh. Siapa yang mau jadi anak soleh dan soleha? Ya, kalau kita mau jadi anak yang soleh dan soleha, berarti kita harus banyak berbuat baik. Mari kita berlomba menjadi anak yang soleh dan soleha. Hari ini yang kita pelajari bagian A-nya saja dulu ya, tentang hormat dan patuh. Di sini di buku Ananda nanti di halaman 42 sampai halaman 44 ada hormat dan patuh, ada terbagi kepada 3. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Yang ketiga, hormat kepada sesama anggota keluarga.
Oke, yang Ibu jelaskan yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Ananda lihat di halaman 42 ada dua buah gambar. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, dia mencium tangan kedua orang tuanya. Yang kedua, bekerja sama membantu ibu membersihkan halaman rumah. Contoh sikap hormat kepada orang tua. Bagaimana sih, Bu? Contohnya, yang pertama, bagaimana kita kepada orang tua? Yang pertama, harus santun ketika berbicara, tidak boleh berteriak. Kemudian sopan dalam berperilaku. Yang ketiga, meminta sesuatu dengan cara yang baik dan sopan. Nah, kalau kita hormat, Allah sayang sama kita, orang tua pun sayang sama kita, dan orang lain pun akan sayang terhadap kita. Kemudian apa contohnya, Bu? Kalau contoh sikap patuh, misalnya yang pertama, jika diperintahkan kebaikan segera melaksanakan, jangan menunda-nunda. Misalnya kita disuruh oleh orang tua untuk mengambil sesuatu, silakan segera dilaksanakan. Yang kedua, jika dinasihati, mendengarkan, kemudian dilaksanakan. Yang ketiga, tidak membangkang perintah orang tua. Yang keempat, melaksanakan perintah orang tua dengan senang hati. Coba nanti Ananda lihat di gambar 41 halaman 43 ya. Hasan dan adiknya mendengarkan nasihat orang tua. Kalau jadi anak yang soleh, kita akan masuk surga. Kalau mau masuk surga, kita harus menjadi anak yang soleh. Kalau siapa yang membantah orang tua, masih suka membantah orang tua, berarti bukan anak yang soleh. Siapa yang suka teriak-teriak, ngomongnya kasar, berarti itu bukan ciri anak yang soleh. Kemudian yang nomor 2, hormat dan patuh kepada guru. Ingat, anak-anak ibu semuanya, orang tua kita itu ada 2. Yang pertama orang tua kita di rumah, yang kedua orang tua kita yang di sekolah. Siapa orang tua kita di sekolah? Adalah guru. Ya, betul. Nah, di sini di halaman 43 Ananda lihat di gambar halaman 42, gambar 42. Ahmad mengucapkan salam ketika bertemu guru di jalan. Perhatikan gambarnya. Si Ahmad menundukkan kepalanya, kemudian mengucapkan Assalamualaikum Pak. Kemudian bapak gurunya menjawab Waalaikumsalam. Begitulah akhlak kita kepada guru, sikap kita terhadap guru. Jadi setiap kita bertemu guru dimanapun berada, ucapkanlah salam sambil ucapkan salam, jabat tangannya sambil tersenyum. Jangan lupa berbicara yang sopan. Bagaimana kita kepada orang tua di rumah, begitu juga kita dengan kepada guru, harus berbicara sopan. Jika lewat di depan guru, berjalanlah dengan menunduk sambil mengucapkan permisi. Kalau kita hendak bertanya, mintalah izinnya dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, yang ketiga, hormat kepada sesama anggota keluarga. Ya, di rumah kita itu ada kakak, ada adik. Jadi gimana sikap kita kepada adik?
Gimana sikap kita kepada kakak? Seorang kakak harus sayang sama adiknya, dan seorang adik harus hormat kepada kakaknya, saling membantu. Misalnya membersihkan rumah, merapikan tempat tidur, dan tidak mengganggu satu sama lain. Dan kita tidak boleh bertengkar dan bermusuhan. Kita harus saling menyayangi. Kemudian di sini Ananda nanti bisa lihat di halaman 44 ya. Si Hasan sedang mengajari adiknya belajar. Jadi setiap kesulitan adiknya merasa kesulitan, kita bantu. Harus saling menyayangi dan saling berbagi, dan tidak boleh berebut ya. Seluruh anggota keluarga harus hidup rukun. Oke, demikian saja untuk hari ini. Nanti Ananda silakan isi yang di halaman 45 ya. Silakan diberi tanda centang di kolom ya atau tidak. Terima kasih anak-anak ibu. Semoga semuanya tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.